Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau sebelumnya kita belajar tentang lines plan yang terdiri dari 3 gambar. Pertama body plan, cirque plan, dan halberd plan. Maka yang sekarang ini khusus kita akan bahas body plan. Bagaimana memindahkan gambar body plan ke dalam konstruksi. Jadi teman-teman, eh, sekarang teman-teman kita sudah siapkan 10 kopi dari body plan. Tujuannya apa? Karena frame-nya ada 10 ya. Kalau frame-nya 10 siapin 10. Kalau frame-nya 20 ya siapin 20. Pertama kita lipat seperti dalam video ini ya teman-teman ya. Dilipatnya pas di garis center, di garis parameter garis center. Setelah itu tentukan tingginya di ujung garis itu ya teman-teman ya. Lalu lipat seperti ini. Lipat, setelah itu kita potong sesuai dengan frame-nya masing-masing. Kalau frame 5 ya dipotong frame 5, frame 4, dan seterusnya. Setelah itu, ketika potongan itu kita buka, maka kita akan mendapatkan dua bidang yang simetris. Pertanyaannya kenapa kita harus buat kayak gini? Teman-teman, seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa body plan itu adalah gambar body setengah kapal, di mana gambar body plan yang sebelah kanan itu adalah kapal, gambar kapal bagian depan, setengahnya doang. Sedangkan body plan yang bagian kiri itu gambar kapal setengahnya doang, tapi di bagian belakang atau after peak. Jadi kita harus buat seperti ini supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan luasan kanan dan kiri di atau untuk masing-masing frame. Jadi proses ini teman-teman kalau di dalam galangan biasanya dikerjain di mudlof ya, atau lantai gambar ya. Lantai gambar tuh kalau misalnya kapalnya lebarnya 10 meter ya 10 meter teman-teman, gambarnya 1:1 ya. Itu kalau yang masih konvensional teman-teman. Sebelum pakai CNC ya. Jadi prosesnya kira-kira seperti ini. Ini logika dasarnya aja. Jadi teman-teman mengetahui tentang logika dasarnya. Jadi nanti pengembangannya akan lebih mudah. Oke, setelah kita potong masing-masing frame utuh kanan dan kiri untuk bagian depan dan bagian belakang, maka gambar-gambar inilah yang kalau kita menyebutnya emal ya. Jadi gambar ini ya nanti akan dipakai sama orang lapangan untuk membuat konstruksi, teman-teman. Jadi gambar ini nanti akan jadi guiding bagi orang-orang di fabrikasi untuk membuat frame. Oke, seperti ini ya. Ada frame 1, frame 0, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya prosesnya sama teman-teman ya. Untuk frame yang 6 sampai dengan 10. Proses selanjutnya teman-teman, kita akan transfer dari emal kertas ini tadi ke bidangnya. Bidang itu bisa macam-macam. Kalau teman-teman bikin dari triplek ya bisa, bikin dari kayu ya bisa, atau bikin dari kertas yang dilapis misalnya kardus bisa, sama. Prosesnya kira-kira hampir sama. Yang penting teman-teman harus ingat di kertas sampean markingnya itu, di kertas yang putih ini, baliknya itu digambar garis parameternya semua ya, digambar garis parameternya. Yang vertikal dan horizontal atau lines, plan atau center line dan waterline itu semua digambar teman-teman. Sebetulnya sih kalau kapal beneran semua digambar teman-teman ya. Bukan hanya satu garis, itu digambarnya waterline 1, 2, 3, 4, 5, patokline dan lain sebagainya. Tapi ini sekedar contoh, atau ini kan perahunya simple ya, kecil teman-teman ya, maka satu aja sudah cukup sebagai parameter. Satu garis vertikal dan satu garis horizontal. Buat apa garis-garis itu? Tanpa garis-garis itu kita akan mengalami kesusahan pada waktu nanti merakit teman-teman. Tetapi kalau garis itu benar, presisi, pas, siku, maka insya Allah perakitan akan mudah teman-teman. Nanti teman-teman akan lihat di proses perakitannya ya. Jadi semua frame digambar garis center line dan garis WL-nya. Semua digambar teman-teman ya, sesuai dengan body plan yang ada. Setelah itu kita tentukan dulu frame mana yang akan kita buat kedap atau disekat atau ball head teman-teman ya.
sedangkan yang lain kita buat biasa frame ya. Jadi ada istilahnya frame, ada istilahnya ordinary frame. Kalau frame itu yang biasa teman-teman ya, kecil. Setiap ada berapa frame kecil nanti ada frame besar atau istilahnya web frame. Ada juga sekat. Jadi ada 3 macam kekuatan melintang. Yang pertama adalah frame, yang kedua web frame atau frame besar, yang ketiga adalah sekat teman-teman. Dan di sini kita tentukan 3 bidang ya teman-teman ya. Kita sekat teman-teman ya. Ada 3 bidang, 1, 2, 3. Artinya tujuannya seperti yang saya jelaskan kemarin, nanti kalau kapalnya bocor di satu bidang atau di satu kompartemen atau satu bagian tidak mempengaruhi bagian yang lain gitu. Sekarang kita pindahkan dari gambar dari mal kertas putih tadi ke dalam materi yang akan kita kerjakan, misal dari triplek atau dari kayu atau dari apa. Pertama yang harus teman-teman buat adalah garis parameternya, selalu garis parameter. Harus benar-benar siku teman-teman ya. Harus benar-benar siku. Setelah itu malnya dipasang, diukur sikunya pas apa tidak. Setelah itu bahannya itu tadi, apakah triplek atau kayu, itu dipotong sesuai dengan malnya. Jadi kalau di galangan ini namanya mal teman-teman ya. Terus yang ngerjain biasanya orang-orang mutlof. Orang-orang mutlof itu orang-orang yang juru gambar untuk kapal ukuran 1:1 teman-teman. Jadi kalau kapalnya besar ya meja gambarnya besar teman-teman. Ini logika dasarnya teman-teman ya. Sekarang sudah ada CAD CAM dan lain sebagainya tuh, proses ini sudah berkurang teman-teman. Bahkan mungkin sudah, tapi tetap ada bagian-bagian tertentu yang harus tetap digambar 1:1 untuk bikin malnya. Ini cuman ilustrasi aja teman-teman ya. Jadi buat kapal tuh kira-kira kayak gini gitu. Nah, setelah didapatkan seperti ini, kita sudah dapatkan garis-garis parameternya, lalu kita beri identitas teman-teman. Identitasnya ditulis, itu frame-nya nomor berapa ditulis teman-teman ya. Semua ditulis, selain pada parameternya, yang penting identitasnya juga harus kita tulis, kalau enggak nanti bingung. Kira-kira seperti itu teman-teman ya proses fabrikasinya teman-teman ya, proses pemindahan dari gambar body plan ke dalam gading-gading atau frame. Kira-kira prosesnya seperti itu teman-teman. Jadi di video selanjutnya saya akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana cara membuat keelnya, bagaimana cara membuat kulitnya, supaya bisa selesai teman-teman ya. Karena ini kan kita baru buat tahap pertama dari konstruksi, yaitu membuat konstruksi melintangnya. Nanti ada konstruksi memanjang. Konstruksi melintang terdiri dari frame kecil atau ordinary frame atau gading-gading kapal yang kecil, terus ada gading-gading yang besar atau bisa kita sebut dengan web frame. Ada juga sekat teman-teman ya. Sekat itu pemisah antara ruang satu dan ruang yang lain. Jadi konstruksi melintangnya ada 3. Konstruksi memanjangnya teman-teman nanti teman-teman di video berikutnya akan ada lunas, akan ada girder, terus yang terakhir tentu adalah kulit dari lambung kapal itu sendiri. Untuk kulitnya kita harus buatkan terlebih dahulu bukaan kulit atau dalam bahasa teknisnya cell expansion. Jadi kita harus buatkan bukaan kulit dulu, baru bisa kita pasangi kulit. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.